Indonesia dan Brazil. Membangun masa depan yang cerah melalui inovasi kebijakan publik dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Yuniarti, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi terkait analisis kebijakan publik dan kesehatan di negara Indonesia dan juga di negara Brazil. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman memainkan sebuah tebak negara, tapi sangat menarik untuk membuka pembahasan kita pada hari ini. Sekarang coba bayangkan, ada dua negara dengan ciri yang sangat berbeda. Negara pertama memiliki cakupan jaminan kesehatan hampir 98% penduduknya. Namun, anehnya masyarakat di negara ini masih terus mengeluarkan uang pribadi lebih dari 28% untuk biaya kesehatan setiap tahun. Lalu, ada negara kedua. Negara ini berhasil menurunkan angka perokok dari 34% menjadi 9-10%. Selain itu, warga negara ini hanya menanggung 20% dari biaya kesehatan secara pribadi. Sekarang, pertanyaannya, menurut teman-teman, mana yang Indonesia dan mana yang Brazil? Jangan dijawab dulu ya, kita simpan jawabannya untuk bagian akhir presentasi, supaya kita bisa melihat perbedaan keduanya dengan lebih komprehensif. Memahami kedua negara ini, kita harus kembali pada dasar paling penting dalam analisis kebijakan, yaitu Policy Triangle. Kerangka ini pertama kali diperkenalkan oleh Wald pada tahun 2001, kemudian diperkaya dan dijelaskan lebih komprehensif oleh Bius, Mais, dan Wald pada tahun 2008. Menurut mereka, kebijakan publik bukan sekedar undang-undang yang dicatat di atas kertas, tapi kebijakan adalah produk dari interaksi antara konteks sosial, kekuatan politik, peran aktor-aktor, dan proses perumusannya. Jadi ketika kita mempelajari kebijakan, yang kita lihat bukan hanya apa isi aturannya, tetapi apa kondisi di baliknya, siapa saja yang berpengaruh, dan bagaimana proses politik itu berjalan. Policy Triangle membantu kita memahami kebijakan dari 4 sisi. Pertama, itu konteks. Ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan. Misalnya, keberadaan industri rokok besar di Indonesia atau komitmen anti tembakau yang kuat di Brazil. Yang kedua, itu aktor. Jadi, aktor ini tentang siapa saja yang terlibat dalam kebijakan. Bisa dari pemerintah, DPR, industri, akademisi, media, bahkan masyarakat sipil. Yang ketiga, itu proses. Ini adalah perjalanan kebijakan, mulai dari isu muncul, dirumuskan, diperdebatkan, dipisahkan, dijalankan, hingga dievaluasi. Yang keempat, itu konten, yaitu isi kebijakan. Misalnya aturan cukai, isi program gizi, atau skema layanan primer kesehatan. Nah, jadi keempat komponen ini membantu kita mampu melihat kebijakan bukan sebagai potongan informasi, tapi sebagai keseluruhan. Di sini kita akan bedakan dua konsep antara kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Jadi kebijakan publik itu mencakup isu yang luas seperti pajak tembakau, bantuan sosial, dan perlindungan konsumen. Sedangkan kebijakan kesehatan itu lebih spesifik pada sistem kesehatan, misalnya kayak JKN, SUS pada Brazil, layanan primer, pembiayaan kesehatan, dan gizi. Nah, jadi presentasi ini akan bahas keduanya agar gambaran perbandingan antara Indonesia dan Brazil itu lebih utuh dipahami. Adapun kebijakan publik di Indonesia, yaitu ada dua kebijakan yang sangat penting dalam konteks kesehatan. Yang pertama yaitu kebijakan tembakau Indonesia sejak tahun 2017. Indonesia menaikkan cukai rokok secara bertahap. Kemudian pada tahun 2024 diterbitkan PP nomor 28 tahun 2024 yang mengatur yang pertama, usia minimum pembelian rokok menjadi 21 tahun. Yang kedua, pelarangan penjualan rokok batangan. Yang ketiga, pembatasan iklan termasuk iklan digital. Tapi dalam Policy Triangle kita melihat bahwa industri rokok yang kuat menjadi aktor yang sangat mempengaruhi proses kebijakan ini. Nah, yang kedua, ada kebijakan gizi dan sosial. Jadi di Indonesia itu punya kebijakan besar bernama Strana Stunting 2018 sampai 2024. Jadi kebijakan ini melibatkan banyak sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga desa. Capaian Indonesia itu cukup signifikan. Stunting turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Meskipun penurunan ini melambat pada tahun 2024, angka ini tetap menggambarkan keberhasilan intervensi lintas sektor. Kemudian kebijakan publik Brazil. Jadi Brazil memiliki pendekatan yang berbeda dan cenderung lebih tegas. Yang pertama, dia ada pengendalian tembakau Brazil. Jadi Brazil meratifikasi FCTC sejak tahun 2005. Setelah itu Brazil melakukan beberapa langkah progresif, melarang total seluruh bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok, menerapkan peringatan kesehatan bergambar besar, kenaikan pajak tembakau secara agresif. Yang kedua, program sosial. Jadi Brazil ada program namanya Bolsa Familia sejak tahun 2003. Jadi program ini berupa bantuan tunai bersyarat yang menargetkan keluarga miskin dan terbukti meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan gizi. Jadi capaian Brazil ini untuk prevalensi merokok dari 34% itu turun menjadi 10% menjelang tahun 2020. Sedangkan untuk stunting itu stabil pada penurunan 6-7% sejak tahun 2019. Jadi Brazil sudah menunjukkan komitmen kebijakan publik yang konsisten dan tegas.
Pada tabel di atas kita dapat melihat perbandingan kebijakan Indonesia dan Brazil menggunakan 4 elemen dalam policy triangle. Jadi yang pertama itu dari sisi konteks, Indonesia memiliki tantangan karena industri rokok merupakan sektor ekonomi besar dan banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi ini membuat kebijakan pengendalian tembakau seringkali berjalan lebih perlahan. Sementara itu, Brazil memiliki konteks politik yang lebih mendukung kesehatan publik. Setelah meratifikasi FCTC, yaitu Framework Convention on Tobacco Control sejak tahun 2005, Brazil ini memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan standar global pengendalian tembakau. FCTC ini merupakan perjanjian internasional WHO yang menjadi pedoman dunia dalam mengurangi konsumsi rokok. Yang kedua, pada elemen aktor, Indonesia melibatkan pemerintah, DPR, industri rokok yang pengaruhnya cukup besar. Nah, keterlibatan aktor ekonomi inilah yang menyebabkan kebijakan sering membutuhkan kompromi. Berbeda dengan Brazil, di mana ANVISA, yaitu Agencia Nasional de Vigilância Sanitária, itu berperan sangat kuat. ANVISA ini merupakan badan regulator kesehatan nasional yang bertugas mengawasi obat, makanan, rokok, farmasi, dan produk kesehatan. Jadi lembaga ini memiliki otoritas teknis dan hukum yang tinggi sehingga dapat mendorong kebijakan kesehatan yang lebih tegas dan konsisten. Yang ketiga, pada elemen proses kebijakan, Indonesia menggunakan pendekatan bertahap, misalnya melalui kenaikan cukai, kemudian pembatasan iklan yang pelaksanaannya itu dilakukan peraturan demi peraturan. Sebaliknya, kalau Brazil itu menjalankan proses kebijakan yang lebih langsung dan berbasis bukti ilmiah. Contohnya kayak FCTC diratifikasi, Brazil segera melakukan reformasi besar seperti total larangan iklan tembakau. Yang terakhir itu ada elemen konten kebijakan. Jadi Indonesia telah melakukan langkah penting seperti penerbitan PP nomor 28 tahun 2024 yang menerapkan usia minimum pembelian rokok, larangan rokok batangan, serta pembatasan iklan digital. Tapi kontennya masih bersifat bertahap. Berbeda dari Brazil, itu jauh lebih komprehensif. Mereka menerapkan total ban semua iklan, menaikkan pajak tembakau secara signifikan, dan mewajibkan peringatan kesehatan bergambar besar di kemasan. Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan bahwa Indonesia bergerak maju tetapi secara gradual, sedangkan Brazil itu menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan menyeluruh karena dukungan konteks politik, kekuatan aktor kesehatan seperti ANVISA, dan komitmen terhadap standar internasional melalui FCTC. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan kesehatan di Indonesia. Salah satu komponen terpenting adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Cakupannya meningkat dari 82% pada tahun 2019 menjadi 95% pada tahun 2020 dan mencapai 98,45% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mencapai cakupan kesehatan semesta. Tapi kalau melihat out of pocket, biaya kesehatan yang dibayar langsung oleh masyarakat, kita melihat pola yang lebih kompleks secara proporsi. OOP Indonesia memang menurun dari 32,3% pada tahun 2019 itu sudah menjadi 28,9% pada tahun 2023. Tapi angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan target nasional yang sebenarnya adalah 24%. Dalam hal layanan, peserta JKN juga memiliki opsi untuk naik kelas, tetapi harus menanggung selisih biaya mandiri atau menggunakan asuransi tambahan. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 23 Ayat 4. Sedangkan pada aspek gizi, Indonesia mencatat kemajuan yang signifikan. Angka stunting berhasil ditekan cukup jauh meskipun masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Ini menunjukkan bahwa program nasional itu sudah berjalan baik, tetapi tetap membutuhkan penguatan keberlanjutan. Jika kita beralih ke Brazil, negara ini memiliki sistem kesehatan nasional yang disebut Sistema Único de Saúde atau SUS, yang sudah berkembang sejak akhir tahun 1980-an. SUS ini memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk dan menjadi fondasi utama sistem kesehatan Brazil. Adapun komponen penting lain yaitu ada FHS, Family Health Strategy. Program layanan primer ini mengirimkan tim kesehatan keluarga untuk langsung mendatangi masyarakat di wilayah-wilayah setempat. Cakupannya meningkat dari 66,8% pada tahun 2009 menjadi 84,7% pada tahun 2023. Ini menjadikan layanan primer Brazil salah satu yang terkuat di dunia. Dalam hal pembiayaan, Brazil juga memiliki OOP yang lebih rendah, yaitu hanya 19-21% dari total pengeluaran kesehatan. Ini menunjukkan bahwa beban biaya langsung terhadap masyarakat relatif kecil terhitung tahun 2003. Pada aspek gizi juga, Brazil ini memiliki angka stunting yang sudah sangat rendah, yaitu hanya sekitar 6-7%. Meskipun kini negara tersebut mulai menghadapi tantangan gizi ganda dan juga obesitas. Adapun perbandingan kebijakan kesehatannya, jika kita bandingkan kedua negara, itu udah terlihat pola yang berbeda. Indonesia unggul dalam hal cakupan jaminan kesehatan nasional, udah berhasil menjangkau hampir seluruh penduduk, sementara Brazil unggul dalam kekuatan layanan primer melalui FHS yang aktif dan terintegrasi. OOP di Indonesia ini masih berada pada level yang tinggi, sedangkan Brazil memiliki OOP yang lebih rendah dan stabil. Selain itu, angka stunting Indonesia juga masih jauh lebih tinggi dibandingkan Brazil yang sudah mencapai level rendah dalam beberapa tahun terakhir. Dari perbandingan tersebut, ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kedua negara. Untuk Indonesia, penguatan layanan primer perlu menjadi fokus utama, mencontoh pendekatan FHS di Brazil. Selain itu, pendekatan tembakau harus lebih tegas untuk menekan beban penyakit, dan OOP perlu diturunkan melalui integrasi program sosial dan kesehatan. Sementara itu, Brazil dapat belajar dari Indonesia mengenai bagaimana memperluas jaminan kesehatan secara cepat dan luas, seperti yang dicapai JKN dalam 1 dekade terakhir. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing, dan keduanya juga dapat saling melengkapi. Dengan demikian, menjawab pertanyaan di awal tadi, negara pertama adalah Indonesia dan negara kedua adalah Brazil. Indonesia memiliki cakupan jaminan kesehatan yang hampir universal, tetapi OOP yang masih tinggi. Sementara Brazil memiliki OOP yang lebih rendah dan keberhasilan besar dalam pengendalian tembakau. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.